gimana kita memastikan agar standar kompetensi bidan yang dibuat ini memang benar-benar menjamin tidak hanya buat bidannya bisa bekerja sesuai dengan realnya ya, tetapi juga masyarakat sebagai penerima pelayanan kebidanan ini terlindungi begitu. Kolegium Kebidanan ini merupakan bagian dari Kolegium Kesehatan Indonesia. Kami berasal tidak hanya dari pendidik ya, pakar keilmuan kebidanan ya dalam hal ini, tetapi juga ada praktisi. Seluruh Kolegium Kesehatan Indonesia itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan itu punya struktur yang sama ya. Alhamdulillah ini semua bidang berfungsi dengan baik ya, karena kerjanya banyak banget. Itu memang di Indonesia bidan itu seluruhnya perempuan ya. Halo Healthies, selamat datang kembali di podcast Konsel Kesehatan Indonesia. Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi di episode lanjutan dari series podcast KKI, tempat kita ngobrol santai tentang berbagai hal penting di dunia kesehatan, mulai dari Konsel Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi. Bersama aku Rafli yang tentunya akan menemani Healthies mengenal lebih dekat bagaimana Konsel Kesehatan Indonesia menjalankan berbagai peran penting dalam sistem kesehatan di Indonesia. Seperti biasa, kita bakal bahas dengan cara yang lebih ringan dan juga mudah dipahami. Ini adalah series khusus kolegium, seperti yang Healthies tahu, ada banyak kolegium yang berperan dalam memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan di setiap bidang memiliki kompetensi sesuai standar yang berlaku. Dan di episode kali ini, kita akan membahas salah satu kolegium yang memiliki peran sentral dalam pelayanan kebidanan yang profesional dan juga berkualitas. Mulai dari aspek pendidikan, praktik, hingga pengembangan kompetensi, yaitu Kolegium Kebidanan Indonesia. Dan pastinya kita tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya Ibu Gita Nurmalasari, SST MKep PhD, selaku Ketua Kolegium Kebidanan Indonesia. Halo Ibu Gita, selamat siang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini dan hadir di tengah kesibukannya ya Ibu. Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa. Jadi di episode kali ini Ibu, kita bakal ngobrol banyak tentang bagaimana Kolegium Kebidanan Indonesia berperan dalam penjaminan mutu pendidikan kebidanan, proses penyusunan standar kompetensi, serta bagaimana memastikan para tenaga kebidanan itu benar-benar siap memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan anak. Sebagai pertanyaan pembuka Ibu, mungkin boleh dijelaskan terkait apa sih Kolegium Kebidanan itu Ibu? Oke, langsung ya. Jadi kita melihat-lihat seperti apa kolegium itu ya. Baik, Kolegium Kebidanan ini merupakan bagian dari Kolegium Kesehatan Indonesia. Dan kita adalah instrumen ya, alat kelengkapan konsil, di mana setiap kolegium itu punya tugas yang sama sebenarnya ya. Tapi memang kalau kami Kolegium Kebidanan spesifik untuk bergerak di bidang profesi kami, yaitu bidan. Dan ini merupakan amanah undang-undangnya, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Sedangkan kalau peran fungsi sih itu lebih spesifik ada di dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Mungkin itu dulu kali sebagai pembuka ya Mas Raffi. Iya. Dan kemudian terkait pembentukan dari Kolegium Kebidanan itu sendiri Bu, kira-kira apa sih yang melatar belakanginya Bu dalam pembentukannya? Jadi kalau pembentukan itu kembali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa terbit Undang-Undang 17 tahun 2023, di mana di dalam undang-undang tersebut ada hal yang perlu diperhatikan adalah pengawalan mutu tenaga kesehatan dan tenaga medis ya. Akhirnya dibentuklah konsil dan di dalam konsil itu ada Kolegium Kesehatan Indonesia dan memfasilitasi bahwa profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia itu sangat banyak dan bagaimana pengawalan mutu dari masing-masing profesi, maka dari Kolegium Kesehatan Indonesia itu spesifik terbentuk dan dibentuk juga kolegium masing-masing profesi dan diantaranya adalah Kolegium Kebidanan salah satunya. Nah, untuk peran dan tugas kami itu spesifiknya sudah dijabarkan dengan sangat rinci dan jelas di dalam peraturan pemerintah yang sudah tadi saya sampaikan nomor 28 tahun 2024. Dan
saya juga penasaran ya Bu, dan mungkin artis di rumah juga penasaran gitu terkait siapa saja sih yang tergabung dalam Kolegium Kebidanan dan kira-kira struktur keanggotaannya itu bagaimana Ibu? Ya, terima kasih nih pertanyaannya. Jadi memang ini penting sekali juga karena Kolegium Kesehatan Indonesia ini kan meskipun kami sudah ulang tahun pertama ya, sudah 1 tahun nih ceritanya nih, tetapi masih ada juga mungkin masyarakat, kemudian para stakeholder di Indonesia ini belum paham bahwa Kolegium Kesehatan Indonesia sudah terbentuk ya, khususnya Kolegium Kebidanan. Nah, siapa saja yang tergabung di dalam Kolegium Kebidanan, begitu pengurusnya ini kami berasal tidak hanya dari pendidik ya, pakar keilmuan kebidanan ya dalam hal ini, tetapi juga ada praktisi. Nah, praktisi ini kebetulan yang terlibat di dalam Kolegium Kebidanan ini tidak hanya dari rumah sakit, tetapi juga pemilik praktik mandiri bidan yang bekerja di dalam lingkungan pelayanan primer, misalnya dia di puskesmas, itu juga ada di dalam anggota kami. Dan yang pastinya dia punya keunggulan penguasaan kompetensi yang baik, dan dia juga punya kemampuan keilmuan yang baik begitu, sehingga kami bergabung bersama di SK yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Kesehatan, Kolegium Kebidanan ini karena bidannya banyak ya Mas ya, jadi STR aktif itu sampai hari ini sudah hampir 600.000, sehingga kami juga anggotanya cukup banyak, kami terdiri dari 58 orang bidan, dan semuanya bidan dan semuanya perempuan. Luar biasa ya Bu ya. Berarti memang isinya beragam dan juga luar biasa banyak ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau dilihat di struktur tadi ya, struktur itu kita seluruh Kolegium Kesehatan Indonesia itu tenaga medis dan tenaga kesehatan itu punya struktur yang sama ya. Jadi strukturnya sudah baku, di mana kita punya 5 bidang ya, dan masing-masing bidang itu ada ketua bidangnya. Jadi ada bidang evaluasi ujian, ada bidang kurikulum, kemudian ada bidang pengembangan kompetensi, ada bidang mutu dan akreditasi, dan keanggota dan kerjasama. Nah, dari 58 tadi ini kita split, kita bagi rata ya ke dalam setiap bidang-bidang tersebut, dan alhamdulillah ini semua bidang berfungsi dengan baik ya, karena kerjanya banyak banget begitu. Luar biasa ya Bu ya. Dan kita juga sebetulnya ingin tahu lebih lanjut ya Bu, karena kan kita tadi setelah dijelaskan terkait apa itu Kolegium Kebidanan, terus kemudian juga kita sudah mengetahui siapa saja yang terlibat di dalamnya gitu. Kita ingin tahu lebih lanjut Ibu terkait peran utama dari Kolegium Kebidanan itu sendiri dan dalam menjaga dan meningkatkan kompetensi tenaga kebidanan di Indonesia gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat peran utama ini memang kolegium semua bidang keilmuan ya, peran utamanya sama sepertinya karena ada di dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 begitu ya. Jadi yang awal adalah kami harus menyusun dan memutakhirkan standar kompetensi yang ada, khususnya di sini adalah standar kompetensi bidan. Nah, dalam hal ini bicara tentang standar kompetensi, alhamdulillah dalam fase ini kami sudah masuk di draft legal ya, draft legal dokumen akhir, dan alhamdulillah ini baru saja kami submit kemarin begitu ya. Jadi mudah-mudahan masukannya tidak terlalu banyak lagi, dan tahun ini kami sudah punya standar kompetensi bidan yang baru. Sebenarnya kami sudah punya standar yang lama, memang PMK 320 ya tahun 2020 itu di sana membahas tentang standar kompetensi, standar profesi sebenarnya, tetapi di dalamnya juga membahas tentang standar kompetensi. Dan harapannya nanti dengan adanya standar ini, karena memang pengawalan standar kompetensi ini dikawal oleh Kolegium Kebidanan, jadi harapannya ini bisa benar-benar berguna ya bagi masyarakat dan juga khususnya pastinya bagi bidan Indonesia. Nah, yang kedua adalah peran selanjutnya adalah di dalam setelah standar kompetensi ini jadi, maka pengawalan selanjutnya adalah dalam pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan bidan. Artinya kurikulum pendidikan ini memang harus sinergi dengan standar kompetensi yang ada begitu ya. Saat ini memang kami sudah melakukan review kurikulum berstandar global. Artinya Bidan Indonesia ini, saya sebagai bidan Indonesia cukup bangga begitu, karena pakar-pakar pendidikan bidan ini benar-benar luar biasa untuk memfasilitasi pendidikan bidan agar punya kurikulum berstandar global dan memang mampu memfasilitasi keinginan para perempuan. Jadi kami itu punya filosofi menjadi sahabat perempuan, Mas. Artinya kehidupan reproduksi dan seksual perempuan itu kita kawal bersama, karena sahabat kita harus sama-sama sehat, begitu ya. Jadi dengan adanya standar kompetensi yang oke, kemudian kurikulum kita fasilitasi agar menyesuaikan dengan standar kompetensi, maka para bidan Indonesia lulusannya akan menjadi lebih banyak,
lebih baik begitu ya, menjadi sangat kompeten dan akan makin bisa mengawal kesehatan perempuan. Itu dari kurikulum, baik pendidikan maupun pelatihan. Selanjutnya, kita punya sistem evaluasi ya. Jadi pengawalan sistem evaluasi dan uji kompetensi. Jadi saat ini di tahun lalu, khususnya ya untuk Kolegium Kebidanan itu sudah mengawal uji kompetensi untuk exit exam yang pertama. Jadi exit exam ini kami lakukan waktu itu tahun lalu, yang terakhir di Oktober kemarin, itu bekerja sama dengan Panitia Nasional Uji Kompetensi karena masih menunggu SPO standar prosedur operasional yang memang belum turun pada waktu itu. Tetapi Kolegium Kebidanan sudah terlibat cukup baik bekerja sama dengan Panitia Nasional pada saat itu dengan masuk ke dalam setiap step-step langkah-langkah ujian. Dan saya pun sudah menandatangani sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara. Dan selain itu, Kolegium Kebidanan ini juga sudah melaksanakan ujian resertifikasi. Jadi mungkin sama seperti teman-teman kolegium yang lain ya. Jadi ujian resertifikasi ini kami khususkan bagi bidan-bidan yang sudah lulusnya agak lama tapi belum pernah punya SIP. Cuman mereka sudah punya STR nih. Hanya saja belum pernah dipakai untuk mengurus surat izin praktik. Sehingga kalau sudah 5 tahun lulus dan tidak mengurus SIP, maka mereka wajib dinilai diuji ulang begitu. Jadi ini juga sudah diselenggarakan oleh Kolegium Kebidanan. Dan yang ketiga, ujian retaker namanya. Ya, retaker ini tidak untuk yang sudah exit exam. Jadi kami lakukan uji retaker bagi bidan-bidan yang sebelum tahun 2020 lulusnya. Jadi dia belum dikategorikan exit exam. Nah, exit exam ini apa gitu ya? Exit exam ini uji kompetensi itu sebagai syarat yudisium. Jadi kalau dia belum diujikan, maka dia belum bisa di yudisium dan belum bisa wisuda begitu. Itu terjadi kalau untuk bidan setelah tahun 2020. Nah, sebelum 2020 ini mereka otomatis lulus sebelum uji kompetensi. Dan ternyata masih banyak yang belum memiliki Serkom, sertifikat kompetensi, karena saat ikut UKOM pada periode itu nggak lulus-lulus nih. Jadi ini kami laksanakan ujian setahun juga 3 kali. Jadi kami masih sisa sekitar 500-an lagi nih bidan Indonesia yang sebelum tahun 2020 yang belum punya Serkom begitu ya. Sepertinya itu ya, yang terakhir pengawalan penjaminan mutu ya. Nah ini juga kami bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga terkait ya, untuk misalnya ada pendirian prodi baru, pembinaan prodi-prodi yang sudah ada untuk peningkatan kapasitas dan kualitasnya menjadi lebih baik. Itu kami lakukan juga begitu bersama stakeholder terkait. Luar biasa ya Bu ya. Jadi banyak memang ya. Sudah dijelaskan sekaligus cakupan kerja dari Kolegium Kebidanan itu sendiri gitu. Dan juga tadi kekhasan di bidang kolegium kan juga sudah dijelaskan, yang salah satunya beranggotakan yang perempuan gitu. Iya, karena women empowerment kali ya kayak gitu. Karena bidan itu memang di Indonesia bidan itu seluruhnya perempuan ya. Iya betul, luar biasa. Jadi memang saling bergandeng tangan semuanya Bu ya. Dan tadi ya Bu, Ibu juga sudah sempat mention soal standar kompetensi yang disusun gitu. Iya. Dan karena kan kita sekarang itu hidup di zaman yang serba berkembang cepat dan informasi yang kita dapatkan itu cepat gitu. Gimana cara memastikan Bu dalam memperbarui standar kompetensi agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu kebidanan dan kebutuhan pelayanan kesehatan ibu dan juga bayi? Iya, pertanyaannya penting juga nih ya Mas ya. Jadi gimana kita memastikan agar standar kompetensi bidan yang dibuat ini memang benar-benar menjamin tidak hanya buat bidannya bisa bekerja sesuai dengan realnya ya, tetapi juga masyarakat sebagai penerima pelayanan kebidanan ini terlindungi begitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya standar kompetensi ini bukan hal yang baru ya, artinya kami dari profesi bidan ini sudah memiliki standar kompetensi sebelumnya. Itu di PMK 320 ya tahun 2020. Nah, di dalam PMK tersebut otomatis ini kami adopsi 100% ya untuk review kembali, kita cek lagi. Kemudian selain itu kami juga melihat harapan-harapan perempuan Indonesia ya terkait kesehatan reproduksi dan seksualnya, kesehatan ibu dan anak, karena kami ini punya pendekatan adalah ibu dan anak, artinya pengawalan kesehatan ibu tetapi anaknya juga dikawal di masa usia toddler, jadi balita bawah 5 tahun. Kenapa yang kami kawal adalah bidan ini bekerja sesuai dengan filosofinya, yaitu kenormalan. Jadi kami mengawal perempuan yang sehat agar tetap sehat
dalam siklus kehidupan reproduksinya, berikut juga dalam dia merawat mengasuh anaknya. Nah, itulah masuk di dalam pengawalan kami begitu, dan bersama-sama lah dengan perempuan tadi begitu ya. Sehingga kami juga menerima masukan dari para perempuan juga, kemudian kita melihat regulasi yang terkait dari kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Kemudian juga kami melihat dari yang masukan-masukan dari lembaga-lembaga internasional ya, dalam hal ini WHO, kemudian dari organisasi federasi internasional. Jadi kebetulan Bidan Indonesia ini menjadi anggota dari International Confederation of Midwife (ICF). Sudah sangat lama. Artinya ICM ini juga di 2024 lalu sudah mengeluarkan standar kompetensi yang berstandar global. Dan alhamdulillah untuk revisi dari standar kompetensi bidan ini kami sudah mengadopsi ya 100% ya, karena memang lingkup standar kompetensi dunia itu tidak sebesar Indonesia. Kita itu terjadi perluasan yang lebih besar daripada standar internasional. Artinya standar kompetensi bidan Indonesia yang harapannya akan terbit segera, ini sudah berstandar global. Dan bidan Indonesia siap untuk lebih berstandar global, tetapi pasti kita melihat dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi tidak akan pernah meninggalkan itu. Jadi memang masih berhubungan ya Bu, dengan cara memastikan Kolegium Kebidanan memastikan bahwa kompetensi tersebut itu benar-benar terukur gitu ya Bu. Dan saya juga penasaran ya Bu, terkait ujian kompetensi nih Bu, karena mungkin di Healthies yang kita nonton juga masih banyak yang masih adik-adik gitu, mahasiswa gitu ya, dan ingin tahu gitu sebetulnya kalau dari Kolegium Kebidanan itu sudah berapa banyak sih Bu untuk ujian kompetensi yang sudah dilakukan gitu? Kolegium ini terbentuk di 2023 ya Mas ya. Dan di tahun 2023 itu di akhir itu kami sudah tidak menyelenggarakan UKOM nih pada saat itu. Nah, saya cerita mulai dari 2024. 2024 pada saat itu saat undang-undang kesehatan terbit, memang di situ uji kompetensi diatur harus ada SPO-nya begitu ya. Nah, SPO ini belum terbit sehingga yang diputuskan oleh saya sebagai ketua kolegium adalah saya harus bagaimana agar para adik-adik mahasiswa ini tidak tertinggal untuk uji kompetensinya, sehingga kami dengan pengurus Kolegium Kebidanan itu bekerja sama dengan Panitia Nasional Uji Kompetensi pada saat tahun 2024 dan menunggu SPO terbit begitu ya. Di 2024 ini kami bekerja sama termasuk sampai dengan 2025 ya. Ini khusus yang untuk adik-adik mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan ya, ini ceritanya ya. Jadi yang saya sebut tadi exit exam tadi ya, sebagai syarat kelulusan ya uji kompetensi ini. Nah, sehingga kami di situ bersama-sama dan di SK-kan bersama-sama ya oleh Kemendikti-Saintek ya untuk dan kami kalau ketua kolegium ini di SK-nya untuk uji kompetensi itu dari ketua konsil begitu ya. Nah, kami bekerja sama bersama-sama mengurus mulai dari proses pendaftaran sampai dengan ujian, kemudian sampai dengan evaluasi dan penerbitan Serkom. Nah, sertifikat kompetensi ini otomatis dikeluarkan oleh Kolegium Kebidanan begitu. Jadi saya yang tanda tangan begitu. Nah, ini kita bekerja sama ini sampai terakhir sudah saya sampaikan tadi di Oktober ya 2025. Nah, saat SPO terbit maka di November 2025 kemarin ini SPO kita sudah terbit, alhamdulillah. Jadi di sana sudah juga di SK-kan bahwa uji kompetensi ini harus diselenggarakan oleh kolegium bersama-sama dengan penyelenggara pendidikan begitu. Sehingga di Kolegium Kebidanan sudah terbentuk ad hoc ya, gabungan dari ad hoc Kolegium Kebidanan bersama dengan ad hoc penyelenggara program studi. Jadi kami ada 60 orang, masing-masing 30 orang dan ad hoc ketua program studi ini terdiri dari para ketua program studi yang memang masih menjabat begitu ya. Jadi dia saat ini sedang menjabat sebagai kaprodi. Nah, dalam kegiatan tersebut karena memang sudah terbentuk ad hoc-nya, maka kami wajib menyusun juknis ya, jadi petunjuk teknis uji kompetensi bidan begitu. Alhamdulillah sudah selesai juknisnya dan sudah kami kumpulkan juga ke konsil, mungkin nanti untuk dibuat regulasinya, pedomannya, sehingga paling dekat kita akan ada ujian yang sudah dilaksanakan oleh ad hoc Kolegium Bidan dan penyelenggara program studi itu di bulan Maret 2026.
Dan insya Allah pendaftaran semuanya berjalan lancar. Paling telat itu di akhir Januari. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar. Sedangkan yang untuk resertifikasi ini juga tetap akan kita selenggarakan setahun 3 kali ya. Sama seperti yang exit exam ini juga akan dilaksanakan setahun 3 kali. Tetapi mungkin akan berbeda waktu yang dengan resertifikasi karena sasarannya juga berbeda. Jadi kalau yang resertifikasi itu kita tujukan untuk ibu-ibu bidan yang ingin mengurus SIP pertama kali. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Mungkin dalam ujian kompetensi ya Bu, itu kan memastikan pendidikan profesi kebidanan itu tetap selaras dengan kebutuhan layanan kesehatan yang tadi Ibu sempat bahas juga terus berkembang seperti itu. Nah, apakah ada tantangan utama Bu dalam proses tersebut gitu? Iya. Yang jelas ada, apalagi nanti ya, karena kita akan punya standar kompetensi yang baru, otomatis kita harus menyusun blueprint soal uji kompetensi yang baru. Jadi ini yang akan disegerakan ya oleh Kolegium Kebidanan, bahwa saat standar kompetensi ini selesai, maka kita akan membuat blueprint uji kompetensi itu sesegera mungkin. Dan ini satu tantangan utama ya, karena blueprint ini bikinnya juga nggak gampang begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini Bidan Indonesia ini uji kompetensinya masih berbasis computer based test. Artinya ujiannya itu hanya masih menilai pengetahuan begitu ya. Meskipun pada pertanyaan-pertanyaan itu ada yang memang soal-soal terkait dari psikomotor tetapi ditanyakan dalam bentuk pengetahuan begitu ya. Jadi tidak melihat kompetensi secara jelas begitu ya, tidak mengukur langsung begitu. Nah, sehingga Kolegium Kebidanan khusus bagi pendidikan profesi bidan, jadi kami ini punya 2 level kompetensi Mas. Yang pertama adalah level 5 D3 Kebidanan. Ya, kemudian level 7 itu pendidikan profesi bidan, itu yang akan diujikan ya. Nah, yang untuk pendidikan level 5 ini tetap akan menggunakan CBT ya, computer based test. Artinya blueprint yang akan kami siapkan dan juknis-juknis sudah terkait dengan CBT uji tulis dengan computer based test. Sedangkan untuk yang pendidikan profesi bidan, ini kami tahun depan ini akan menyusun juknis untuk uji dengan uji OSCE. Jadi kita lakukan uji keterampilan juga nantinya dan mudah-mudahan paling cepat di 2027 ujiannya akan menjadi 2 untuk yang profesi bidan. Jadi sama seperti kolegium-kolegium lain begitu ya, karena memang idealnya memang harus 2 karena kan profesi ini yang dilihat ada skillful ya, harus kompeten, itu dinilai dari skillnya. Sehingga kita akan menyusun juknis OSCE-nya itu mudah-mudahan di triwulan kedua tahun depan begitu ya, dan harapannya bisa diuji cobakan segera di menjelang akhir tahun dan bisa running di tahun 2027 seperti itu. Jadi pengawalan uji yang berkualitas ini menjadi hal penting. Nah, tantangannya itu tadi, juknis memang belum ada untuk yang OSCE yang kedua, sehingga ini juga harus dikawal dengan baik. Tantangan yang ketiga, banyak banget tantangannya ya. Jadi kita itu institusi pendidikan bidan itu luar biasa banyak ya. Jadi kalau untuk yang D3 memang sekarang sudah mulai menurun meskipun terdaftar masih di atas 500, tetapi dari data yang ada masih sudah ada yang memang akan tidak buka lagi, artinya mereka mungkin sudah mulai kehilangan mahasiswa ya. Tetapi masih ada yang berjalan. Jadi untuk D3 itu setahun itu bisa hampir 20.000, 30.000 pesertanya. Nah, yang profesi bidan ini juga semakin meningkat begitu ya, lebih dari yang diploma 3 kebidanan. Nah, pengawalan yang paling penting adalah kualitas dari penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini menjadi satu hal ekstra yang perlu diperhatikan sebagai bentuk pembinaan nanti dari Kolegium Kebidanan. Terkait penyelenggaraan pendidikan, implementasi kurikulumnya seperti apa di institusi, termasuk kompetensi dosennya, bisa mengajarnya seperti apa, dan lulusannya ini nanti kalau diuji kompetensikan dengan OSCE dengan kompetensi itu bisa lulus dengan baik, tidak hanya sekedar CBT-nya yang lulus. Dan yang keempat, kami akan mengevaluasi kembali nilai batas lulus uji kompetensi. Karena mungkin ini menjadi satu hal juga yang perlu kita kritisi bersama begitu ya. Karena nilai yang saat ini adalah nilai perbandingan antara IPK kumulatif ditambah dengan nilai murni ujian. Jadi IPK indeks prestasi kumulatifnya yang lebih besar persentase bobotnya, dan yang hasil ujian malah yang lebih rendah. Ini kita belum tahu seperti apa, tetapi memang evaluasi NBL ini akan kita selesaikan segera.
Luar biasa ya Bu. Dan memang yang saya tangkap itu Kolegium Kebidanan memang benar-benar memastikan gitu bahwa kompetensi tersebut itu benar-benar terukur gitu melalui mekanisme ujian kompetensi gitu ya, apalagi terkhususnya untuk para calon bidan di masa depan gitu ya Bu ya. Dan terkait pelaksanaan ujian kompetensi kebidanan Ibu, kira-kira aspek apa saja sih Bu yang dinilai untuk memastikan calon bidan ini benar-benar siap memberikan pelayanan yang aman, etis dan juga berkualitas gitu? Betul, jadi tadi karena bentuk ujiannya tadi saya bilang di awal kita baru punya CBT ya. Harusnya kalau uji kompetensi itu 3 hal ranah kompetensi ini wajib terukur ya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikapnya. Jadi sebagai seorang profesional itu kan tidak hanya punya pengetahuan tanpa terampil maka dia nggak kepake, nggak bisa apa-apa. Kemudian yang kedua, dia hanya bisa terampil saja, pengetahuannya nggak terisi, sama kayak tukang dong ya. Berarti dia nggak bisa mengisi dengan pengetahuan. Yang ketiga, sikap. Seorang profesional itu wajib punya sikap yang mumpuni sebagai seorang profesional kesehatan. Dia punya etika profesi juga yang harus dia jalankan. Nah, ketiga ini harusnya tercover dengan baik. Saat ini kita hanya baru punya CBT, Computer Based Test. Jadi examnya memang high-tech ya, sudah dengan kualitas yang baik begitu, tetapi belum mampu mengukur secara langsung untuk keterampilan dan afektifnya. Nah, ke depan inilah yang memang harus menjadi PR kami, bahwa ketiga ini harus terukur dengan baik begitu, terutama untuk yang pendidikan profesi bidan. Jadi harus dicatat ya untuk para teman-teman di rumah gitu. Kira-kira itulah aspek yang bisa dinilai gitu dari untuk menjadi bidan yang berkualitas gitu. Dan terakhir mungkin ya Bu ya, sekaligus penutup gitu. Kira-kira untuk para calon bidan profesional di masa depan Bu, kemampuan sikap yang paling ditekankan itu kan tadi sudah dijelaskan ya Bu. Dan kira-kira apakah harapan Ibu ke depannya untuk para calon bidan profesional dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang tadi kita sempat bahas juga dinamis gitu Bu, karena kan perkembangan zaman itu selalu berubah-ubah gitu ya. Apa harapan Ibu? Seperti apa? Sikap nilai profesional yang paling penting ya. Artinya sebelum dia memahami sikap nilai profesional, dia harus paham dulu standar kompetensinya ya. Dia harus paham dulu regulasinya yang membatasi dia bekerja, kewenangannya. Kemudian selain itu dia juga harus paham scope of practice-nya. Batasan prakteknya itu seperti apa nih? Scope yang bisa dia lakukan apa? Begitu ya. Sehingga saat dia bekerja nanti dia akan paham bahwa ini memang merupakan bagian saya untuk bekerja. Dan sehingga ini perlu dilandasi, yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis ya. Jadi seorang bidan ini memang harus mampu untuk terus mengasah keterampilan dan pengetahuannya dengan baik. Jadi yang paling penting itu ya, yang kedua adalah integritas etika, penghormatan terhadap hak perempuan. Jadi respectful gitu. Kami punya respectful midwifery care namanya. Jadi asuhan yang sangat menghormati perempuan begitu. Jadi nilai-nilai sebagai seorang bidan, nilai-nilai profesional sebagai tenaga kesehatan ini wajib dia hantarkan. Jadi harapannya jika dia sudah mengawal dengan melihat itu semua dengan standar kompetensi, standar profesi, nilai diri, integritas profesi, dan dia juga akan tahu batas scope of practice, maka dia akan bekerja dengan profesional, tidak akan lari ke ranah-ranah lain yang bukan merupakan kewenangannya. Ini wajib dia menjadikan perhatian yang paling utama, begitu ya. Yang kedua adalah dia harus adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Jadi meskipun dia sudah jadi bidan, dia harus terus mengasah keterampilan dan pengetahuannya, tadi sudah saya sampaikan, sehingga memang kami Kolegium Kebidanan ini juga sedang menyusun draft panduan untuk continuing professional development. Jadi asuhan pengawalan untuk agar bidan ini bisa melanjutkan keilmuannya dengan terus-menerus begitu ya. Seperti apa nih? Nah, sekarang kan untuk perpanjangan izin praktek mereka harus ngurus SKP ya, perpanjangan SKP setiap mengurus SKP ya untuk dapat kredit poinnya begitu setiap 5 tahun sekali. Nah, inilah pedoman itu perlu dibuat agar dia bisa terus adaptif dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dia harus peka dengan regulasi yang terakhir. Jadi jangan sampai dia tidak terpapar dengan aturan-aturan yang ada di Kementerian Kesehatan. Kita punya juknis, punya pedoman begitu ya, apalagi nanti standar kompetensi juga akan ada peraturan menterinya begitu. Jadi jangan sampai dia cuman hanya tahu kulitnya aja bisa melakukan, tapi nggak tahu ini boleh atau tidak gitu ya. Ini yang perlu pengawalan ekstra.
Jadi memang yang saya tangkap Ibu memang harus selalu mengasah keterampilan gitu dan memiliki integritas dalam profesi dan adaptif dengan perkembangan zaman dan juga peka dengan regulasi terupdate gitu ya Bu ya. Betul. Luar biasa sekali. Wah, seru banget ya Healthies ngobrol kita hari ini. Kita jadi makin paham bagaimana Kolegium Kebidanan Indonesia berperan dalam memastikan mutu pendidikan, kompetensi, serta profesionalisme para tenaga kebidanan di Indonesia. Mulai dari tahap pendidikan, praktik, hingga pengembangan karir mereka. Terima kasih banyak kepada Ibu Gita selaku Ketua Kolegium Kebidanan Indonesia yang telah berbagi insight dan juga pengalaman yang berharga. Semoga pembahasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sebuah kolegium berperan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan juga anak. Dan untuk Healthies yang masih penasaran dengan kolegium lainnya, tenang aja. Ini bagian dari series khusus kolegium dan masih banyak kolegium lain yang akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Pastikan Healthies terus ikuti podcast Kesehatan Indonesia supaya nggak ketinggalan episode menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Follow juga sosial media resmi Konsil Kesehatan Indonesia di Instagram dan TikTok @officialkki.id. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat bersama Konsil Kesehatan Indonesia.